Dasar-dasar statistik penelitian. Kali ini kita akan membahas macam-macam data statistik. Statistika dalam pengertian sebagai ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti, sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam statistika deskriptif ini dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram. Penentuan rata-rata atau mean, modus, median, rentang, serta simpangan baku. Yang kedua, statistik inferensial atau induktif mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. Sebelum penarikan kesimpulan dilakukan suatu dugaan yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh gambaran suatu keadaan dan untuk dasar pengambilan keputusan. Syarat data yang baik agar memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar, maka data harus objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Harus mewakili atau representatif, harus update, dan harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Macam-macam data. 1. Klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. 2. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. 3. Menurut waktu pengumpulannya. 4. Berdasarkan sumber data. Dan 5. Menurut cara memperolehnya. Macam-macam data berdasarkan jenis datanya, yaitu data kuantitatif, yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2, nilai matematika 6, 7, 8, 9, 10, dan lain-lain. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan. Anggapan para ahli terhadap psikopat, warna merah, hijau, biru, kuning, hitam, dan lain-lain. Jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data diskrit atau cacahan adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya, berat badan ibu-ibu PKK Sumber Ayu, nilai rupiah dari waktu ke waktu, jumlah peserta yang hadir dalam Seminar Nasional Pendidikan Matematika, jumlah siswa yang lulus tryout Akbar UAN 2011, jumlah buku yang terdapat pada perpustakaan kampus, dan lain-lain. Kemudian data kontinu atau ukuran. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih dari 850 ton. Data menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section adalah data yang menentukan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT Angin Ribut bulan November 2004, dan sebagainya. Yang kedua, data time series atau berkala.
adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2006 dan lain-lain. Berdasarkan sumber data terdiri atas data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Contohnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan sebagainya. Menurut cara memperolehnya, data terbagi dalam data primer dan data sekunder. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti, perorangan, maupun organisasi. Contoh mewawancari langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah.